Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem bilangan. Di bab ini akan diberitahu apa saja jenis-jenis dari bilangan, bagian-bagian dari bilangan, pengertiannya terutama, dan juga realnya di dunia mata kuliah yang akan kalian temui nantinya. Ada dua referensi yang menjadi rujukan saya, yaitu Han Academy Computing dan Java Point Conversion of Number System in Digital Electronics. Jadi sebelum saya sampai ke mempresentasikan lebih detail mengenai jenis-jenis tersebut, terlebih dahulu saya jabarkan apa yang dikatakan dengan bilangan ya. Bilangan merupakan banyaknya angka atau digit yang digunakan atau banyaknya anggota bilangan pada setiap sistem bilangan tersebut. Bilangan dapat dibedakan berdasarkan basis atau radiknya. Yang paling umum yang akan kalian pelajari ke depan yaitu tentang desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk sistem bilangan basis 10 atau desimal atau radik 10 ya, itu elemennya ada 10, yaitu 0 hingga 9. Biner radik 2, itu himpunannya hanya 2 ya, direpresentasikan dengan digit 0 atau digit 1. Untuk oktal, digit 0 hingga digit 7. Heksadesimal, himpunannya ada 0 hingga F, di mana pengertian dari A, B, C, D, E, F ini direpresentasikan dari nilai dari 10 menjadi heksa A, 11 B, dan 15 F. Untuk biner, karena jenis himpunannya hanya 2, yaitu 0 dan 1, maka dari itu untuk 0 direpresentasikan dengan digit 0 keseluruhan, 1 dengan 0001, 2 0010. Nah, representasi biner ini nanti akan saya jabarkan lebih detail. Nah, sini saya memperlihatkan di slide ini apakah digit nilai 10 di basis 10 itu sama dengan nilai basis 2 untuk digit 10 dan seterusnya. Mari kita simak ya. Nah, di sini saya juga ada bubuhkan file YouTube ya, coba kita lihat ya. Nah, nanti silakan kalian tonton sendiri, lebih baik begitu. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, it's a common theme throughout the modern world that everything in a computer's brain comes down to ones and zeros. You've most likely heard that this code of ones and zeros is what's referred to as binary. And while almost... Nah, nanti silakan ditonton dengan baik ya video yang saya jadikan referensi. Nah, desimal ini itu sudah kalian gunakan sehari-hari ya. Untuk misalkan contoh bilangannya adalah 357. Nah, referensi digit 3 itu ratusan, 5 puluhan, 7 itu satuan. Jadi ibarat kata 10 pangkat 0 adalah 7, 10 pangkat 1 adalah 5, 10 pangkat 2 adalah 3. Ya.
Jadi ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sama dengan halnya desimal. Desimal itu tadi radix 10 ya. Kalau biner itu radix 2 atau 2 pangkat n. Desimal berarti 10 pangkat n. Oktal 8 pangkat n. Heksadesimal 16 pangkat n. Nah, misalkan contoh ya. 101. Berapakah nilai desimalnya? 1 itu berarti 2 pangkat 0. 0 itu 2 pangkat 1. 1 yang di depan adalah 2 pangkat 2. Dijumlahkan nilainya 5 radix 10 atau 5 des. Baik, saya akan membuka link referensi. Jadi bits itu menyatakan nilai 0 atau 1 atau on off-nya suatu kejadian. Nah, coba kita lihat how many different value can 4 bits represent. Jadi ketika bitnya hingga mencapai 4 bit, berapakah jumlah kemungkinan dari keempat bit tersebut gitu ya. Bisa jadi 0000 atau 0001. Nah, ini maksudnya. Jadi ada 16 kemungkinan. Atau 2 pangkat 4. How many bytes long in this binary sequence? Nah, di dunia komputerisasi berapa 1 byte berapa bit. Jadi 1 byte ada 8 bit. Oke, ini masuk ke pokok pembahasan saya. 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 untuk desimal. Untuk biner 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 3. Nah, apakah dia bernilai 4 digit atau sebenarnya 8 digit? Ya, nah itu tergantung dari konversi datanya. Mau itu 16 digit juga bisa. Now you try it.
how would you represent decimal number in 6 in binary? Jadi 6 desimal 6 dibinary-kan jadi yang mana gitu ya. Masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah siapkan. Misalkan binary tadi 2 pangkat sekian. Ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan nah ini dibutuhkan berapakah nilai 6. Untuk desimal 6 direpresentasikan ke bitnya. Ini sudah saya jumlahkan dari 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1. Nah, kalau 6 berarti 1, 0, 1 ya. 4 tambah 2, 6. Oh, salah. Satu, 0. 1, 0. Nah, coba saya kasih contoh 12. 8 tambah 4, 12. 2 tambah 1. Nah, dari kemungkinan ini, yang mana yang menghasilkan digit desimal 12? Begitu maksudnya. Contoh soal lainnya, saya ingin desimal 7. Berapakah konversinya menjadi bilangan biner? Kita lihat tabelnya lagi. Kemungkinannya yang mana saja yang sehingga menghasilkan desimal 7. Apakah 8 tambah 4 sama dengan 7? Nah, tidak. Mari kita cari ya. 4 tambah 2, 6. Tambah 1, 7. Berarti nilainya adalah 4 tambah 2 tambah 1. Kalau perlu dibubuhkan angka 0 di depannya. Gitu. Nah, ini dapat mempertegas bahwa angka 1 itu adalah yang di belakang adalah 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Jadi nilai ini merepresentasikan desimal 7. Begitu. Jadi kita jawab 7 yang mana jadinya? 0, satunya 3 kali. Yang A ya kita cek. Oh, 6 maksudnya. 6. Berarti tadi ada 6. 6, 1, 1, 0. 1, 1, 0 yang ini. Nah ya. Nah ini 1, 0, 0, 0 berarti 2 pangkat 0. Nah ini sama 2. Oke. Terus sekarang konversinya saya balikkan coba. Mari kalian ikuti ya. Sekarang saya hapus dulu semuanya. Semoga kalian paham dengan video yang saya buat ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh bikin voice note.
selama di jam perkuliahan saya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Oke, saya misalkan punya digit satu, nol, satu. Nah, ini berapa nilai desimalnya? Biru ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 0, 1 dikali 1. Berarti jumlahnya adalah 1. 0 dikali 2, 0. 1 dikali 4, 5. 1 dikali 4, 4. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 1, 5. Jadi ini biner 101 dikonversikan menjadi bilangan desimal 5. Sekarang pertanyaan contoh lainnya, 33. Kita cari ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, 33 penjumlahannya dari berapa kali berapa? 2 pangkat 5, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1 itu adalah 2 tadi ya. Nah, 33 kira-kira ada jumlah dari berapa binernya? 16 tambah 8. 16 tambah 8 baru 24 ya. 16 tambah 8, 24. Berarti 2 pangkat 5 berapa? Oke, jadi 2 pangkat 5, sudah benar 2 pangkat 5, 0, 0, 0, 0, 1. Begitu. 2 pangkat 5 tadi 32 ya. 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 2 pangkat 5, berarti 16 dikali 2, 32. Ya, kali 2 lagi, 64. Gitu seterusnya hingga 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti 128. Nah, kita mencari nilai 33. Berarti di digit ke-5 itu 1, berarti digit ke-4 0 hingga digit ke-1. 2 pangkat 1 maksudnya hingga, nah ini berarti kan 2 pangkat 5 itu berjumlah 32. Ya, 32, 2 pangkat 1 dikali 1 adalah 1. Jadi 32 tambah 1 sama dengan 33. Nah, berarti nilai binernya, konversi biner 33 adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, jadi itu konversi dari desimal ke biner. Yang ini contoh dari biner ke desimal. Saya rasa cukup untuk desimal ke biner maupun biner ke desimal.
balik ke slide lagi, kita atau ke Khan Academy tadi ya. Boleh dijawab dulu. How would you represent the decimal number 11 in binary? 11 kalau dibinerkan menjadi berapa? 8 tambah 4 berarti 8 tambah 4 itu 12, berarti 8 ditambah 3. Harusnya ini ya, 8 ditambah 3. Benar ya? 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, kalau 5, 25. Nah, silakan diikuti saja Khan Academy ini. Semoga nanti bisa membantu kalian. Plus 3 times 10 Di sini juga plus ada diberikan 4 times 1 videonya. all equal 234. Now we can also say that this ones place add another sense of power we're looking at and we multiply it times. The binary number system works the same way as the decimal. Jadi ini So far we've got 4, membantu 28. kalian memahami ya. Let's try to convert the decimal. So we'll put a 0, 2 is greater than 1, we'll put a 0, 1 is equal to 1, so we will put a 1 here. So here we have. Jadi 25 berarti 11001. Biasakan untuk dalam mencari nilai yang diinginkan, kalau 25 berarti di atas itu ada kemungkinan dari 16 ya. Nah, yang tertinggi kan 16. Kalau di atas 16 ada 32. Lebih dari 25 itu tidak mungkin. Jadinya bit yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bit kelima itu sudah mungkin karena berjumlah lebih besar dari 25 dan lebih kecil dari 32. Dicari tuh. Jadi batasannya hingga bit ke 5 atau 2 pangkat 4. There are some interesting patterns in binary number. Is when a binary number is all ones. So we could have 1, we could have 1, 1, we could have 1, 1, 1, and we could have 1, 1, 1, 1. Lots of 1. 2 to the 4 minus 1. Masuk ke heksadesimal berarti 16 pangkat N. Jika A itu 16 merepresentasikan desimal 10, E hingga F merepresentasikan desimal 15. Let's see if this making sense. What decimal value represent the hexadecimal of 1F? Nah, 1 berarti 16. F tadi adalah 15 ya. Jadi 1F berarti 1 dikali 16 dan F-nya itu represent dari 15. 15 dikali 1. Jadi jumlah desimalnya adalah 31. Jadi kenapa harus belajar tentang basis 6? Karena merepresentasikan early computer use 4-bit arsitektur ya, 16 berarti 2 pangkat 4. Sorry. Iya benar. How now you try it, what hexadecimal number binary number represent?
Nah, ini konversikan heksadesimal menjadi binary number. Satu 101. Coba 1 ditambah 1, 1 ditambah 2 itu adalah 3 tambah 8 berarti 11. 11 berarti B ya. Coba kita lihat kemungkinannya antara A atau E. Ya tadi udah B ya. Ini sudah saya sebutkan ya. A atau E. Lanjut 10001. 1 ini berarti ya binary number. 1 itu adalah 16. The second group of 4 digit is 1001 or 1 dikali 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 2 pangkat 3 ditambah 1. Berarti 8 ditambah 1, 9. Ini tadi ya coba saya alihkan ke Paint. Jadi 1, 0, 0, 1. Ini tadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berarti nilainya adalah 1. 0, 0 itu 0 berarti ya jumlahkannya 0. Yang ini 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 8 ditambah 1 adalah 9. Jadi B9 sekian. Coba kita lihat lagi kemungkinannya. Jadi E ya jawabannya ya. Silakan dilihat di sini juga ada highest hexadecimal number berarti F15. FF berarti 16 pangkat 2. Jadi 16 pangkat 2 dikurang 1 dan seterusnya. Jadi silakan nanti ada 2 tugas yang saya ingin kalian kerjakan. Yang pertama adalah tugas di PPT. Ini silakan dibaca ya. Tadi udah belajar konversi sedikit-sedikit. Biner ke desimal saya rasa udah cukup paham. Oktal ke desimal berarti 8 pangkat sekian ke desimal. Ini 1 kali 8 pangkat 0. Ditambah 6 dikali 8 pangkat 1. Nah, oktal itu adalah 8 pangkat N ya. Heksadesimal itu 16 pangkat N. Nah, ini cara lain selain menebak-nebak dengan cara mengingat jumlahnya, ada juga dengan cara membagi dari MSB ke LSB. Yang saya rasa cukup merepotkan.
dibandingkan kalian mengingatnya. Silahkan jawab pertanyaan ini, soal latihannya, dan juga soal latihan di Khan Academy. Yang tadi soal quiz, ditulis tangan, dan diupload di e-learning. Saya tunggu hingga jam perkuliahan selesai. Nah, demikian pembahasan mengenai sistem bilangan di biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Terima kasih, saya tunggu pertanyaannya dan juga saya tunggu jawaban dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.